belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Waalaikumsalam. Paris, kemarin Ibu mendapat laporan bahwa Paris mengejek dan mengata-ngatai Rizky sampai menangis. Apakah itu benar? Ya, coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, mengejek teman itu ada manfaatnya tidak? Lalu mengejek teman yang kamu lakukan itu sudah benar atau tidak? Tidak. Jadi itu melanggar aturan. Sampai temannya kemarin apa? Menangis. Nah, coba kenapa kamu sampai mengejek seperti itu? Tidak sengaja. Iya. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah kamu akan mengejek lagi? Tidak. Nah, coba masih ingat tidak tentang keyakinan yang telah kita buat? Tentang apa? Tidak boleh melanggar dan harus saling mengulangi. Untuk kedepannya, kamu akan mengulanginya lagi tidak? Tidak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Minta maaf. Ya, baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang telah kamu buat. Ya, salin. Ayo Rizky, salaman. Salaman. Waalaikumsalam Agni. Kamu tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Iya Bu, kemarin waktu ulangan aku mencontek Bu. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Kemarin, iya Bu, jadi waktu itu saya mencontek ke teman karena tidak menghafal. Oh begitu, Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mengakui kesalahan. Iya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Kemarin malam saya tidak mau belajar Bu. Tindakan itu benar atau salah? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang telah kita buat? Ingat Bu, harus jujur dan belajar dengan tekun. Nah, untuk kedepannya, apa yang saat kamu lakukan waktu ulangan? Saya akan belajar lebih tekun untuk tekun Bu dan bertanya kepada guru apabila saya belajar belum mengerti. Bagus, Ibu pasti bisa akan senang hati untuk membantu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sungapan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Sungapan. Alhamdulillah, bersyukurillah hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dan bisa membersamai dalam kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Yusina Herdian, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini konsep utama model budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, dan keyakinan kelas. Terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya di sini pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di sini seperti yang kita ketahui, ada nyanyi sedikit ya. Ada yang tahu gerakannya? Ya, yang bisa nyanyi langsung. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya di sini disiplin positif. Disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan akan peraturan dalam budaya kita. Maka disiplin dimaknai menjadi suatu untuk dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas global. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal adalah hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya seperti apa? Di sini ciri-ciri restitusi. Ya, selanjutnya yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Nah, untuk hukuman di sini guru menghukum murid tersebut membersihkan WC. Di sini contohnya murid sering tidak masuk sekolah dan tidak melaksanakan piket. Untuk hukumannya ini guru menghukum murid tersebut membersihkan WC dan guru marah dan murid merasa takut. Nah, sedangkan untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan kelas seorang diri, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang paling baik yaitu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5. Posisi kontrol restitusi di sini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, di sini kasusnya yaitu siswa terlibat tawuran dengan sekolah lain. Nah, guru sebagai penghukum berarti di sini kamu selalu saja salah, kamu tidak boleh tawuran. Mungkin di sini untuk penghukum nada bicara kamu tidak boleh tawuran. Mungkin di sini untuk penghukum nada bicaranya sedikit lebih kasar, lebih tinggi, berbeda dengan mungkin sebagai teman ataupun sebagai manajer. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan?
kelas. Nah, di sini saya bersama kelas 5 membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi dengan peraturan, selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempel keyakinan di kelas. Nah, untuk langkah-langkahnya, di sini untuk membentuk keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak memberebet gitu ya. Jadi hanya sedikit tetapi mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Ini untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya melakukan contoh penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana posisi dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab ini menurut standar nasional pendidikan. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan Ibu Bapak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak cukup ke bawahnya. Dirapihin ya. Yuk, boleh. Laki-lakinya. Yang boleh dulu. Oke, yang boleh. Nah, yang rapi ya. Apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah CGP Angkatan 11 di sekolah kami ada 2 orang yang ikut, yaitu Bu Rina Susanti SPD sama Bu Yusi SPD, Yusina SPD, telah memaparkan tadi tentang budaya positif dan disiplin positif dalam pembelajaran di kelas ya. Dalam pemaparannya tadi secara gamblang dia sudah memaparkan dengan jelas dan diikuti oleh guru yang ada di SDN Sungapan untuk menggerakkan guru-guru yang ada di SD Sungapan. Bu Rina dan Bu Yusi telah bergerak terus dan ada manfaatnya ke guru-guru yang ada di SD Sungapan ini, terutama kemarin dan udah 2 kali kegiatan yang sekarang, yaitu tentang budaya positif dan dilanjut dengan disiplin positif. Dan dari disiplin positif tersebut yang paling diambil kemarin itu kan ada beberapa diantaranya, kalau tidak salah itu ya, ada hukuman, ada ancaman, ada
jadi teman itu peserta didik itu ya. Sekarang ada lagi yang namanya manajer ya, posisi manajer. Jadi posisi manajer itu bisa diterapkan yang paling tepat di sekolah kami. Di sekolah kami di sini ada beberapa tahun yang lalu anak yang suka ada bolos begitu ya, atau sekolah terlambat. Bagaimana guru cara mengatasinya? Kalau dulu dengan ancaman atau dengan hadiah gitu ya, berupa seperti itu, atau dengan merasa dengan diajak seperti teman. Tapi sekarang ada yang baru ya, yang kemarin kita dengar, yaitu tentang posisi manajer. Jadi si anak itu diraih, diarahkan sehingga tidak down atau tidak muncul kegiatan positifnya. Yang muncul yaitu anak menyadari diri sendiri, dari dalam diri sendiri, bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah itu sangat baik dan sangat bermanfaat itu untuk anak itu sendiri. Makanya dari sekolah kami, mudah-mudahan guru-guru yang ada di sekolah ini bisa mengikuti, bisa ikut bergerak, karena dengan adanya 2 guru penggerak di sekolah ini, yang lainnya ikut bergerak. Sekarang udah kelihatan, udah ada perkembangan, dari mulai ada guru penggerak, selalu ada sosialisasi, ada dimestinasi di sekolah ini. Jadi guru yang lain itu merasa, oh iya, banyak kekurangan saya di sekolah ini. Dengan adanya guru ini selalu ikut atau selalu bertanya, sharing dengan guru tersebut ya. Dengan beberapa tahapan dari posisi manajer itu yang tadi untuk ke anak, tahapan-tahapannya insya Allah akan diikuti, sangat bermanfaat sekali. Tahapan-tahapannya dari mulai menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Baru di sini misalkan kemarin dilihat dari semua kelas, ada beberapa kelas yang belum membuat keyakinan kelas. Tapi setelah adanya kegiatan ini, katanya guru-guru insya Allah akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, supaya kelasnya, di kelas itu anak-anak itu belajar dengan nyaman begitu ya, dengan nyaman, baik dengan temannya maupun dengan gurunya. Itu sekedar kesimpulan yang telah dipaparkan oleh guru penggerak yang ada di sekolah kami. Sangat bermanfaat sekali bagi sekolah kami, dan mudah-mudahan guru penggerak ini menjadi lebih baik, jadi membuat praktik mengajar yang lebih baik, yang patut dicontoh oleh teman-temannya yang ada di sekolah kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Susanti, rekan sejawat dari Bu Yusina Herdian, CGP Angkatan 11 dari SDN Sungapan. Alhamdulillah, setelah mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu Bu Yusina Herdian, tentang budaya positif, yang merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Di dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang pribadi yang efektif antara guru dan murid. Sebelum mengetahui budaya positif atau pendisiplinan positif, saya merasa bingung untuk menerapkan kedisiplinan di kelas, karena masih menggunakan teori zaman kolonial. Anak dimarahi ketika melakukan kesalahan, dan hasilnya tidak memuaskan. Masih saja anak kurang mematuhi
hingga saya memberi label kepada anak bandel atau nakal dan lain-lain. Pendisiplinan seperti itu mengakibatkan kedisiplinan jangka pendek. Disiplin positif adalah proses pembelajaran pendekatan terhadap anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan diri. Konsep disiplin positif yaitu restitusi. Restitusi sangat membantu terhadap keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi dan memiliki cara yang baik, tidak melakukan hukuman atau celaan kepada murid. Restitusi merupakan penyusunan model untuk mengidentifikasi masalah, untuk menimbulkan pengendalian diri dan ketaatan jangka panjang bagi murid. Apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bu Yusina. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.